Shalom PJJ Runggun Tanjung Priuk yang dikasih Tuhan, mejuah-juah. Malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama pada PJJ online kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kasih setiamu tak berkesudahan. Tetap kami rasakan hingga sampai saat ini walaupun kami masih dalam suasana stay at home dan belum bisa berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus. Tapi kiranya sukacita dan semangat kami untuk beribadah masing-masing dari rumah kami terus menjadi sukacita yang diberkati oleh Tuhan. Dan malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami boleh mengerti dan memahami apa maksud Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks PJJ kita pada minggu ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Dan tema kita, ujilah lebih, cikep si mehuli. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, surat 1 Tesalonika ini adalah surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Dan dengan memakai media surat menyurat, Paulus memberitakan Injil pada zamannya kepada jemaat-jemaat di berbagai tempat termasuk di Tesalonika. Nah, teks renungan PJJ kita malam hari ini 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 24 adalah bagian terakhir dari nasihat Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Tesalonika, yang di dalamnya Paulus memberi nasihat, menasehati jemaat untuk tidak terpengaruh pengajaran-pengajaran yang sesat dan pemahaman yang keliru yang berkembang di tengah-tengah jemaat, khususnya tentang kedatangan Tuhan kembali. Ayat 19 sampai ayat 22, kita melihat di sini bagaimana Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk tetap dalam iman dan menguji segala sesuatu dengan tetap memegang yang baik serta menjauhkan diri dari kejahatan. Dengan menguji segala sesuatu, berpegang pada kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka kita tidak akan terjerumus pada hal-hal yang tidak benar. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan kepada berbagai pilihan yang membawa kita untuk menentukan pilihan kita. Seringkali hati kecil kita sebagai patokan untuk menentukan sikap kita. Dan ketika hati kecil tak terdeteksi, maka logika seringkali mengganti posisi. Dan sebagaimana tema kita malam hari ini, ujilah lebih, cikep si mehuli. Untuk tidak salah menentukan apapun dalam hidup kita, Paulus mengajak kita untuk menguji terlebih dahulu. Tema kita mengajak kita untuk bijak menentukan segala sesuatu dengan menguji segala sesuatu terlebih dahulu. Tidak menerima begitu saja segala sesuatu yang kita peroleh dan kita terima. Dan dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, kita dituntut untuk bijak memilih dan memilah segala informasi apapun yang kita terima atau yang kita dapatkan. Banyak hal yang baik, positif, dan juga negatif yang kita peroleh sekaligus secara cepat melalui kemajuan teknologi informasi dan tanpa ada batasan ruang dan waktu saat ini. Apa yang terjadi di belahan dunia sana
bisa dengan cepat kita ketahui saat ini juga karena kemajuan teknologi. Bahkan seringkali susah membedakan yang mana fakta dan yang mana hoax. Nah, sesuai sasaran GBKP tahun 2020, meningkatkan kemampuan warga GBKP dalam pengelolaan dan keterampilan teknologi informasi melalui PJJ kita minggu ini. Kita diingatkan untuk menguji segala sesuatu. Apakah yang kita terima dan kita sampaikan itu baik dan membangun bagi kita, membangun bagi orang lain dan sesama, sesuai dengan standarnya Tuhan. Karena banyak orang, apapun yang dia terima dengan gampangnya, bahkan tanpa membaca dan mengujinya, langsung meneruskannya kepada orang lain. Dan hari ini kita dipanggil, ujilah lebih, janah cikeplah si mehuli. Karena kemajuan teknologi informasi satu sisi memang merupakan anugerah dan berkat bagi kita, tapi di sisi lain juga adalah jerat yang berbahaya yang bisa menjerumuskan kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan PJJ kita membawa kita untuk merefleksikan diri kita dan memampukan kita untuk yang pertama, mari menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk kemuliaannya. Jangan pernah lupa bahwa Allah lah yang mencipta dan mengembangkan teknologi informasi yang pertama dan utama. Lihat saja, Dia yang menciptakan alat komunikasi pertama, mulut dan telinga kita. Dan dengan akal pikiran yang diberikan Tuhan juga, manusia dapat menemukan komputer, mengembangkan teknologi sampai seperti saat ini. Jadi kalau teknologi informasi yang pertama dan utama adalah ciptaan Allah sendiri, dan melaluinya manusia bisa mengembangkannya, maka pergunakanlah teknologi informasi itu untuk melayani Tuhan, bukan sebaliknya. Ya saja banyak yang sudah kecanduan akan kemajuan teknologi informasi, sehingga pada saat mendengar firman Tuhan atau pada saat pujian penyembahan dalam ibadah-ibadah di gereja pun kita sibuk ber-WA, kita sibuk ber-Facebook dan lain sebagainya, atau bahkan kadang ada yang terjerumus ke dalam dosa dan terikat pornografi, perjudian online dan sebagainya. Uji diri kita, apakah kita sudah menggunakan teknologi informasi ini bagi kemuliaannya? Uji lebih, cikep si mahuli. Dan yang kedua, gunakan teknologi informasi menambah wawasan, keterampilan, bahkan kerohanian kita, dan membangun persekutuan kita, bukan sebaliknya, memecah persekutuan di antara kita. Dan yang ketiga, mari menjadikan teknologi informasi menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat untuk memberkati orang lain juga, bukan menjadi berhala baru, terlebih di zaman yang semakin modern ini. Dan sebagaimana Paulus katakan melalui teks kita malam hari ini, ayat yang ke-23 dan ke-24. Kiranya Allah yang setia itu, Sang damai sejahtera, sumber damai sejahtera itu, Dialah yang memampukan kita untuk tetap di dalam kebenarannya. Uji lebih, apapun yang kita terima saat ini melalui kemajuan teknologi informasi ini, ujilah lebih dan tetap berpegang pada kebaikan menurut standar Tuhan. Maka kita akan semakin maju dan berkembang dan mampu memanfaatkan teknologi informasi ini menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi gereja Tuhan,
menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur akan kebenaran firman yang boleh kami renungkan malam hari ini ya Tuhan. Dan memampukan kami untuk sanggup memilih, memilah setiap apa yang kami terima dengan semakin bijak memanfaatkan teknologi informasi ini untuk kebaikan kami dan kebaikan sesama kami, dan dimampukan juga untuk terampil menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi ini bagi pelayanan gereja Tuhan, dan terlebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Mampukan kami ya Tuhan. Amin.